Cek, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi, selamat malam, sore, siang, ya. Bagi yang melihat video ini, ya, bisa pagi, siang, sore, malam. Oke, in this time, to ini ya, explanation about the application of F0 in optimization process of distillation column. Oke, seperti kita tahu ya, kita tahu bahwa alat destilasi atau distillation column, menara destilasi, ini adalah alat untuk memisahkan pemisahan dua komponen atau lebih dari dua komponen, yang mana nanti tujuannya adalah untuk mendapatkan produk tertentu. Basisnya apa? Basicnya bahwa nanti menggunakan alat kolom destilasi atau menara destilasi, bahwa prosesnya didasarkan pada perbedaan titik didih ya, dari komponen-komponen itu. Ya. Contoh sederhananya, misal kita memiliki air, kita juga dalam air itu misal kita punya campuran air dan etanol. Ya. We have the compound, the mixture of ethanol and water, and we have to separate the alcohol from the water, so we can separate it in the distillation column, because the boiling point of water and alcohol is different. Such as for ethanol is about 70 degrees ya, mungkin ya sekitar itu. Kemudian kalau air ya, yang kita pada tahu titik didih normalnya dalam atmosferis ya, itu adalah kurang lebih ya 100 derajat Celcius. Oke, nanti kita mempunyai komponen. Ya, komponen itu terpisahkan jadi dua bagian. The first one is for volatile komponen. Volatile komponen itu adalah komponen yang mudah menguap atau yang titik didihnya itu lebih rendah. Jadi dia misal etanol 70 menguap ke atas, berarti dia sebagai hasil atas. Yang lebih volatil ke atas, yang nggak menguap ya pasti di bawah. Oke, berarti nanti ada yang ke atas itu adalah, kita sebut aja itu adalah yang uap tadi itu sebagai top product, sedangkan yang masih cair yang nggak menguap adalah sebagai bottom product. Berarti produknya ada yang hasil atas dan hasil bawah. Umpannya masuk di mana? Umpannya masuk melalui tengah-tengah. Oke, misal kita memiliki kolom menara destilasi gitu ya. Oke, kita misalkan, aduh, ini alat rekamnya ganggu. Oke, kita misal memiliki seperti ini, coba kita Google gitu ya. Distillation column. Oke. Mana ini ya? Kita ambil gambar yang pertama. Oke, misal kita memiliki kolom yang seperti ini. Nah, seperti ini. Oke, kita tahu di sini umpan feed ya. Feed itu memasuki kolom biasanya ya di bagian tengah. Tengahnya ya bisa di jumlah plate yang mana aja ya, nanti perancangannya sebenarnya. Menara destilasi plate-nya itu terdiri dari banyak plate. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, umpan biasanya masuk di tengah menara. Biasanya adalah umpan itu masuk di antara plate CC enriching sama stripping section. Nanti kalau kalian belajar lebih lanjut bahwa
untuk kolom menara itu terbagi jadi dua, ada stripping section and enriching section. Stripping section untuk yang produk cair tadi yang hasilnya ke bawah. Untuk yang enriching section gitu ya, yang berarti untuk produk-produk yang lebih kaya akan fase uapnya, berarti yang volatil tadi. Jadi nanti ada jumlah kolom, jumlah tray gitu ya, jumlah tray untuk yang enriching berapa, untuk stripping berapa. Nah, umpan biasanya masuk di antaranya itu. Kemudian produk bawah yang cair itu di sini sebagai bottom product. Biasanya itu dipanaskan lagi oleh suatu ada reboiler di sini. Kemudian untuk produk atas kan masih uap. Nah, karena masih uap biasanya produk kan maunya itu cair atau ada juga yang dikembalikan di reflux. Jadi produk yang tadi masih uap dikondensor, masuk di kondensor, nanti bisa kondensor parsial, bisa kondensor total, nanti bisa cari info perbedaannya apa. Nah, bisa masuk kondensor, baru nanti sebagiannya itu diakumulasikan, sebagian lagi untuk direflux atau dibalikkan. Untuk mengambil, kalau produk bawah itu ada yang terikut ke atas, jadi direflux untuk meminimalisir jumlah bottom product ikut ke atas. Ya, gitulah. Tapi yang kita bahas di sini adalah suhunya aja ya. Nah, untuk konsep suhu, tentunya suhu itu biasanya yang kita lihat adalah suhu didih gitu ya, suhu didih. Komponen dikatakan menguap, berubah fase dari cair menjadi uap itu ya kalau sudah melampaui titik didihnya itu sudah tercapai ya, maka dia sudah ada yang menguap. Tapi walaupun begitu di bawah, misal air menguap pada suhu 100, kalau suhunya masih 90, bukan berarti nggak ada yang menguap, tetap ada yang menguap ya. Tetapi fraksi yang teruapkan emang nggak sebanyak kalau suhunya tepat di titik didih. Begitu juga dengan konsep kesetimbangan uap cair di menara destilasi ini. Ketika umpannya itu masuk ke dalam menara destilasi, nah, biasanya kondisi umpan itu ada dua. Kita bisa umpan cair yang tepat mendidih. Nah, nanti tinggal kita pilih ya, tepat mendidihnya itu tepat apakah sebagai suhunya itu suhu yang tertinggi, apakah titik didih yang terendah, tapi umumnya ada yang digunakan titik didih campuran. Umpan misal ada air, ada etanol. Nah, kalau air 100-an ya, 100 derajat, etanol 70-an. Kemudian kalau mereka berdua dicampur, misal larutan etanol ada yang 70%, etanol 50% misal. Itu titik didih campurannya sudah berbeda dari kondisi murni aslinya. Oke, maka daripada itu, umpan ini biasanya dikondisikan pada titik didih rata campuran. Supaya apa? Supaya beban menara itu, beban pemanas reboiler, itu juga nggak terlalu tinggi, nggak terlalu besar untuk memanaskan umpan tadi. Bebannya nggak terlalu tinggi. Nanti kalau di setiap tray, setiap jumlah kolom-kolom di sini, itu misal ada pemanasnya sendiri, bebannya juga nggak besar. Nah, itu kondisi umpannya. Karena umpan, biasanya kita tentukan itu adalah tepat mendidih. Nah, kita tahu mendidih adalah perubahan fase daripada cair menjadi uap atau gas. Maka terjadilah kesetimbangan antara cair dan uap. Apa itu? Bahwa total fraksinya itu adalah 1. Oke, fraksi itu ibaratnya persentase ya. Persentase komponennya yaitu totalnya 100%.
Sehingga nanti basic itulah yang akan kita gunakan dalam perhitungan menara distilasi. Bahwa apa? Bahwa konsep kesetimbangan uap cair adalah total fraksi cairan sigma X atau total fraksi gas atau yang fase uap itu sigma Y itu equal to what? The fraction of fluid component or the vapor is equal to what? Atau bisa disebut 100%, 100%. Nah, tentunya pilihannya ada dua, bisa fraksi uap atau fraksi cair yang akan kita tentukan dalam proses perhitungan. Karena umpan biasanya itu berupa cairan yang memang tepat mendidih. Ketika dia mendidih berubah menjadi fase uap, maka fraksi umpan ini nanti basicnya adalah kita tentukan endingnya adalah kalau mendidihkan dari cair menjadi uap, maka fraksi uap atau sigma Y itu harus 1. Itu perhitungan di umpan. Perhitungan di umpan itu sama dengan perhitungan komponen yang ada di bawah. Karena di bawah juga cair. Di bawah sini, yang terakumulasi di sini, ini juga masih cair. Kemudian dididihkan kembali di namanya reboiler. Nah, proses yang ada di reboiler ini, pendidihan kembali ini, ya dia konsepnya adalah cair menjadi uap, sehingga nanti hasil akhirnya sigma vapornya itu harus sama dengan 1. Sedangkan untuk hasil atas, kan dia uap. Komponen yang menguap duluan pasti ke atas. Berarti dia hasil atas itu uap, kemudian masuk kondensor, berubah jadi cair. Uap ke cair adalah pengembunan, berarti titik embun. Pengembunan hasil akhirnya adalah cairan. Karena hasil akhirnya itu cairan, maka sigma X sama dengan 1. Berarti konsepnya apa? Kesimpulannya bahwa penentuan suhu yang ada di feed itu menggunakan basic titik didih. Yang nanti endingnya sigma Y 1. Sama juga dengan bottom product. Sementara top product basicnya adalah suhu embun atau dew point. Nah, ya, sebagai dew point berarti nanti endingnya fraksi cair, berarti sigma X equal to 1. Oke, dari basis-basis itu semoga sudah memberi gambaran ya, gambaran mengenai perhitungan di menara destilasi. Untuk detailnya nanti kalian pelajari di mata kuliah lain. Nah, kemudian sigma X, sigma Y ini apa hubungannya? Itu bisa dihubungkan dengan rumus kesetimbangan Dalton bahwa total fraksi uap itu ya sama aja dengan fraksi cairnya dikali konstanta kesetimbangan. Atau dapat kita katakan bahwa konstanta kesetimbangan itu adalah fraksi uap dibagi fraksi cair. Atau kalian punya reaksi ke arah kanan bolak-balik, kanan dan kiri, maka konstanta kesetimbangan adalah konstanta yang ke arah kanan dibagi yang dengan arah kiri. Sama aja dengan ini. Yang ke arah uap dibagi ke arah cair. Berarti Y dibagi dengan X. Konsep kesetimbangan. K ini juga bisa dihitung daripada tekanan uap murni. Yang dimaksud dengan tekanan uap itu adalah ketika misal air kalian panaskan, kan menguap, ada uap. Kalau kalian pernah masak air, kemudian kalian tutup, dia airnya udah mendidih di atas kompor, tetap kalian tutup, maka suatu saat bisa kalian temukan tutupnya itu kebuka. Karena airnya tadi nguap, nah uap air tadi kan dia punya tekanan, bisa menjatuhkan tutup pancinya itu. Nah itu yang disebut dengan tekanan daripada uap. Maka konstanta kesetimbangan adalah tekanan uap komponen murni PI dibagi tekanan uap total. Misal kita punya etanol dan juga punya air, berarti nilai kesetimbangan etanol ya tekanan uap etanolnya dibagi tekanan uap total. Tekanan uap total berarti kalau kalian masak dalam panci ya seluruh tekanan yang ada di dalam
panci itu. Tekanannya tekanan total, bukan uapnya aja. Oke ya, seperti itu. Nah, untuk menghitung nilai K, tadi kan membutuhkan nilai tekanan uap ya, nilai P. P itu juga dihitung berdasarkan fungsi suhu ya, tekanan. Nah, misal kalian memasak air ya dengan suhu kompor 300 sama dipanasin di suhu ruangan. Kalau pakai suhu ruangan yang nggak ada yang menguap, tekanannya itu nggak ada. Kalau suhunya tinggi, tekanannya makin tinggi, tekanan uapnya. Oleh karena itu, tekanan uap itu berubah-ubah tergantung suhunya. Dan itu dirumuskan dalam rumus Antoine. The correlation of Antoine, ini P. Nah, rumus umumnya itu ada P sama dengan eksponen. Atau kita ketikkan aja di sini bahwa rumusnya itu adalah P sama dengan eksponen daripada A min B per C plus T. Ini adalah rumus Antoine. Rumus Antoine ini kalau kita ruasnya kita pindah-pindah ya sama aja kayak ln P. P-nya ini P murni ya, tekanan uap murni. Dan P0 sama dengan A min B per C plus T. Ini T satuan tekanan uap murni sama suhu ini beragam-ragam. Tergantung buku yang digunakan. Misal kalian dari buku Olson and Rickerson yang Tauler and Synod, ya, atau nanti kalian pakai buku termodinamika, itu beda satuannya. Nah, biasa yang dalam bentuk ln, ini rumusnya. Oh, ini rumusnya. Ini satuannya. Tekanannya dalam mmHg, suhunya dalam Kelvin. Bentuk lain mungkin bisa kalian dapatkan misal sebagai bentuk log, tapi nilai A sama B-nya sama C-nya juga berbeda. Nanti, angkanya. Kemudian bisa juga kalian dapatkan di buku lain kalau variabelnya dia sampai E. Ya. Ln P sama dengan A plus B per T plus CT dan lain-lain sampai E. Itu yang kalian temukan nanti untuk perancangan flash drum. Rumusnya seperti ini. Beda buku, beda juga persamaannya. Tapi ketika kita dimasukin suhu yang sama, tekanan uap murninya ya sama, tergantung rujukan. Oke, kali ini untuk penjelasan awal di menara distilasi seperti itu, langsung aja kita buat programnya. Nah, untuk pembuatan program kali ini akan didasarkan pada peningkatan dan kedetailan dalam proses array dan juga looping ya. Kita akan membuat looping dalam looping ya, looping for n dan juga membuat array. Sehingga ini membutuhkan pemahaman bagi kalian mengenai pengetahuan array, pengetahuan looping, dan pengetahuan indexing serta matriks. Itulah pentingnya basic-basic dasar MATLAB ya untuk MATLAB lanjut ini. Oke, kita buka MATLAB. Okay, the first one we have write the name of function. For the example is function ut 05 get all CLC, and next you write your name here. Okay. First one we have to write the data of the design of column distillation. Okay, the data is okay. For the example ya,
Untuk kasus kita memiliki campuran hidrokarbon mixture from from C3 until C5. Kita punya kita punya di sini ada C3H8, apa itu? Propana, dari propana, isobutana, N-butana, isopentana, or normal pentana. We have 5 components with the fraction of fit as follows. Ini adalah fraksi umpannya. Nah, kita punya banyak di sini fraksi umpan. Komponen terbanyak di sini adalah normal pentana, N-pentana. Rantainya lurus berarti ya. Kalau iso, ya ini silakan kalian pelajari. Bentuk iso itu rantainya bercabang atau seperti apa. Kemudian kita masukkan dalam menara destilasi yang suhunya akan kita cari. Kemudian di sini diketahui tekanannya bahwa 8,5 bar. Okay, we have to convert the unit of pressure from bar to Pascal. Ya. Semuanya harus SI nanti. Nah, setelah kita masuk ke menara destilasi, kita memiliki komponen. Ya. Ada yang hasil atas. Hasil atas paling banyak adalah, sebagai contoh, kita ingin menguapkan butana. Berarti butana ini banyak sekali yang ke atas. Otomatis dua terakhir ini, pentana nanti hasil bawah. Oke, berarti kita ingin supaya pentana yang terambil banyak ke bawah. Ini. Berarti produk utama kita misalkan adalah pentana sebagai bottom product. Ini ada komponen hasil bawah, komponen hasil atas. Bentuk fasenya apa? Umpan. Nah, umpan tadi adalah cairan tepat mendidih. Ya. Saturated liquid ya di sini umpan. Yang hasil atas otomatis ini vapor, simbolnya yang bawah cair, X. Oke, komponen hasil atas, hasil bawah menara sama umpan, fraksinya sudah diketahui. Oke, sehingga tersisa buat kita tinggal menulisnya. Oke, the next one kita write down the data, the fraction of the feed of product and final product from the distillation column. Okay, the first one is from fraction of feed. Okay, Z. For the example, the name of the variable is ini ya, Z, sama dengan kita masukkan fraksinya. Oke, sebelum kita masukkan fraksinya, kita harus mengetahui urutan-urutannya. Ya. Oke, kita harus urutkan dulu supaya hafal komponennya itu yang pertama apa, kedua, ketiga apa. Pertama C3H8. Berikutnya IC4H10. Berikutnya ada NC4H10. Berikutnya ada IC5H12, NC5H12. Oke. The fraction of feed as Z ya, sama dengan di sini kita buat dalam model matriks 0.05, 0.15, 0.25, 0.2, and 0.3. The total of the fraction is 1. 4, 6. Okay. This is from Z ini ya. Z ini as feed ya. Kemudian fraksi hasil atas Y.
Untuk example, hasil atas itu kan destilasi ya, destilat. Misal YD. Jadi nanti WD, YD sama dengan masukin 0,11, 0,33, 0,54, 0,02, dan 0. Oke, ini adalah top product. The last one is for final product. X bottom. 0, 0, 0.02, 0.05, and 0,4. Ini adalah bottom product. Oke, kemudian data apa lagi? Kita memiliki data untoin. Nah, ada komponen di sini, ada sampai pentana. Oke. Berarti untoinnya juga sama. Oke, nanti kita pisahkan ya. Rumusnya ada A min B per C plus T. Terus kira ada ln P0. Kita gabungkan yang A semua, B, dan C yang C. Jadi next one is untoin. The A is for ya 15,726, 15, 53, 81, 15, 6728, kemudian 15,6338 dan 15,8333. The value of D is 1x 72.56, 0.73, 1. Uh, 238,67 to 5 21.07. Okay. C. The last one is C. C is minus to 5.16, 3.15, minus 3.15, minus 4.42, minus 40.05, minus 39.94. Oke, kita punya 3 data di sini. Untoinnya ada A, B, C. Kemudian yang ditanya, what is the problem? The problem is we have to determine the value of temperature of product. The unit we have to write as the top, and from feed, the feed, and from bottom product, the bottom table. Oke, berarti kita harus menentukan trial. Oke, trial. Ya, sebagai dasar, the top product is for the most volatile component, and for the bottom product is for liquid component. Berarti dari atas yang paling mudah mendidih, makin ke bawah paling susah mendidih. Kita tahu paling mudah mendidih berarti titik didihnya kecil. Yang susah mendidih berarti titik didihnya besar. Berarti dari atas mudah mendidih itu suhu rendah, makin ke bawah susah mendidih artinya suhunya makin tinggi. Berarti artinya apa? What is mean? The mean is the top product, the temperature of top product is lower than the temperature of feed product, and the temperature of feed product lower than the temperature of the bottom product. Berarti temperature top product is the lowest one. Berarti misal kita anggapnya T top 1, trialnya suhunya paling kecil. Berarti kita misalkan trialnya 40 karena Celsius
Nah, atau 30 lah ya. 30 kalau Celsiusnya 303,15 Kelvin. Ini suhu atas, kemudian temperatur feed. Feed 1, misal trialnya kita naikin 30 derajat, misal. Feed, kemudian bottom. Kita naikin misal 400 desi trialnya. Nah, kita memiliki trialnya itu 3. Ada 3 yang di trial, berarti kita menggunakan F-solve. We have to use F-solve to solve the problem because the component, the variable is more than 1. So how we can solve this? Okay, the solver is the symbol as temperatur as T, and habis ini adalah hasil function as people and exit flag. On the right side is F-solve. Add the name of function, misalnya adalah MD. Kurung. Kemudian habis kurung itu ada trial. Trialnya ada 3. Di top 1 ada feed 1 and T bottom. Udah. Kalau udah kita buat function. Function kita misalkan fx sama dengan atau suhu lah ya. T sama dengan T yang di trial aja. Fx aja sama dengan MD buka kurung yang di trial T. Kita tahu bahwa yang di trial adalah sebagai T-top. Misal the symbol is TT, from feed is TF, and the bottom one is TB. We have to determine the mean of TT, TF, and TB, and the correlation of this to the T. Kita tahu TT di sini adalah kondisi pada kolom pertama. The second column for feed and the last one for bottom. Berarti TT di sini adalah T1, and T2, and T3. Oke. Tapi untuk memudahkan kita dalam proses array, ini nggak kita tulis. Kita tulis. Oke, sekarang adalah how we can solve. There is two variation in this case. Yang pertama adalah variasi komponen. We have 5 komponen: propana, isobutana, N-butana, isobentana, and pentane. Ya. Ada buten, propen, yang bentuk iso maupun yang lurus. Oke, berarti kita ada 2 variasi. Ya. There is 2 variations. The first one is komponen. Komponen ada 5. Yang kedua adalah variasi apa? Yang kedua adalah variasi yang dicari, temperatur. Temperatur yang kita trial ada apa? Ada 3. Kalau komponen tadi ada 5, mulai dari C3, kemudian I yang C4, yang N C4, IC5, sama NC5. The temperature is TT, T feed, and T bottom. Okay. We have 2 variation in this case. So for the variation, we have to write it as the index
in the model of matrix. Ya. Sehingga nanti caranya adalah kita buat dua indeks di sini. The first is for the component and temperature. For the example, the component we have index is I. I is the array for 1 till 5. 5 is the length or the size of or the size of component. We have 5 component. Berarti kita buat aja di sini sebagai length. Yang apa? Length Z. Kemudian berikutnya adalah the second is temperature variation. The example we write it in the form of G is equal to 1 until length of temperature. Temperature is defined by the variable of T. Because the T is mean there is 3 variation. TT yang tadi kita udah buat, TT is T1. And the second is TF for T2 and TB for T3. So the variation of temperature, we have 3 data. So for the index or array, in this case is from 1 until the length of T. Jadi seperti ini. Kemudian apa yang kita lanjutkan? So the calculation is must be repeating, ya. Repeating by the component or the temperature. The amount of the component is 5 and for temperature is 3. Berarti ini kita buat dalam bentuk looping form. Kita buat for komponen dan buat index for untuk temperature. Selanjutnya apa? Selanjutnya adalah kita udah membuat 2 for. Nah, 2 for di sini kita bisa gunakan dalam indexing as matrix. We know that the base of matrix is the length of row and the length of the column. Okay, matrix model. For the example, we have E. Nah, kita punya data, misal ada P gitu ya. P-nya ini misal gini, contohnya 1, 2, 3. 4, 5, 6. Okay. So the P is the number of column 3 and row 2. So we can write E is a matrix of 2 times 3 ya. Berarti 2 baris 3 kolom. Jadi kita bikinnya gimana? P 2,3. P 2,3. Dalam kasus ini kita tentukan aja yang mana rows and where is for the column 1. Misal untuk row, for the example for the row is for the component. Komponen ini misal sebagai baris, ini as row. Dan untuk temperatur ini sebagai column. Nah, berarti nanti jadinya apa?
Jadinya gini, P row, 2 is for row. Row in this case is as component with the variable of I. Jadi, it means that Pi, G. Pi, G. It means that we have the matrix of P with the length of row as I and the length of column as G. Oke ya. Jadi begitu. Nah, kalau udah baru kita terapkan. We have to apply this model in the case of the sign of column distillation. The first one we have to calculate vapor ya. Kita harus tahu uapnya, tekanannya itu berapa. Oke, tekanan uap. Vapor pressure of each component. Jadi kita punya P. Okay. This is for pure component. So we write as P0 E, G is equal to, the formula is exponent A. You know that ABC, there is ABC in it. ABC is, what is ABC? Nah, ABC is different from each component ya. Berarti ABC itu nilainya beda-beda untuk masing-masing komponen. A itu ada 5 data, B itu ada 5, C ada 5. Berarti di sini A-nya sebagai indeksnya I. Berarti AI, kemudian rumusnya minus BI, B-nya juga ada segitu, dibagi CI, ditambah dengan C. Nah, temperatur itu sebagai J. Yang tadi ada 3. Okay. The P is enough. The next one ini we have to calculate the equilibrium constant. Q I minus G is equal to E. Yeah. Vapor pressure of pure component Pi is mean that P0 of I G divided by E. Yeah. Oke. Kita harus ketahui dulu nilai P. Tadi P-nya itu berapa? Bahwa di soal 8,5 bar. 8,5 bar ke ATM bagi 1,01325. Kita cek dulu. We have to check. Mana ini? Oh, nggak ada di sini. Oke, kalau nggak salah itu nanti silakan dicek lagi untuk konversinya. Ini udah jadi ATM, kemudian tinggal dikali 760. Oke, ini adalah sebagai mmHg. Kalau udah, ini nilainya selalu sama. Jadi ini kasih aja titik. Oke ya. Kalau udah, berarti habis ngitung ini, ngitung apa? Habis ngitung kedua ini adalah kita ngitung ini, Y sama I. Nah, kita tahu tadi ada 3 konsep. We have 3 concept. The first one is form fit. Form fit we have to calculate is for bubble point.
The second is for top product. Top product is dew point. And the third is from bottom product as bubble point. Yeah, we have three cases. We have three cases and we have to solve this. Okay, the first one for bubble point, equilibrium is, and the change of S is from liquid to vapor. So vapor is Y. Vapor is Y. So berarti nanti sigma vapor is equal to 1. Berarti kita harus ngitung Y. Berarti yang di sini dihitung adalah Y. For the top product, the change of S is dari vapor jadi liquid. Kembalikan dew point. Vapor jadi liquid. Ya, atau X. Berarti yang dihitung adalah X. Bottom product bubble point berarti sama Y. Misal untuk umpan kita simbolkan namanya apa biar nggak sama. Misal Y fit, top product X top, bottom Y bottom. Nah, Y fit rumusnya apa? Y fit adalah KI kali X. Kita cek dulu. Ruas kanan KI. Ya. Kalau X ini ada di soal. Nah, fit kita lihat, fit tadi apa? Fit tadi adalah as Z. Berarti di sini Z dulu kita masukin. Komponennya ada sebanyak apa? Sebanyak I. Nah, I ini fungsi apa? Ini adalah fungsi komponen. Apakah fungsi temperatur ada di sini? Apakah ada memasukkan keterkaitan ke suhu? Ada ya, tapi ini karena ketiga ini rumusnya berbeda, penyimbolannya berbeda, maka perhitungan ini kita keluarkan dari looping yang kedua, yang J. Jadi kita kasih N. Ya, selanjutnya adalah kita masuk, berarti nanti masuknya di looping yang pertama. Karena apa? Karena cuma sebagai fungsi komponen yang akan kita masukkan indexingnya di sini. Berarti ZI dikali K. Dikali K. Karena yang mana? Ini ada I, J. What is the meaning of I and J? The meaning of I is as the indexing of mana? I. The indexing of component. The indexing of component. Berarti ini pas. Nah, ini adalah because we calculate the fraction of the top product, fit or bottom product is in the first looping. Kita calculate-nya in the first looping, and the first looping is for variation of component. So, and the component, the indexing of the component as I, sehingga untuk semua yang ada I-nya, I-nya itu dibuat tetap. I-nya tetapin ketikan I. The different one is J. J-nya harus kita ketikkan. We know that G for bubble point in the fit. G in the fit, we know that G is TT, TF, and TB. For the fit, what?
the number of J as fit. First one, the second one, and the third one. First one from top, second one from fit, and the third one for bottom product. Nah, for fit letaknya di mana? Fit ini di nomor kedua, TF. Berarti di sini koma 2. Oke, itu yang top. Nah, karena kita lihat dulu di ruas kiri. Di ruas kiri, simbolnya ada apa? Y-nya. Y-nya ada sebanyak I. Oke, karena ini cuma jumlahnya, loopingnya terhadap first looping. Oke, berikutnya untuk X-stop. Ya, X-stop ini ada I juga, pas kiri sama dengan. Berarti X apa rumusnya? Kalau X berarti Y dibagi K. Y-nya apa? Untuk top product tadi, the variable is WD. DD, I, divide by X, by K ya. Berarti by K. KI, koma, nah, for product is the first ya, yang paling pertama, berarti dia komanya 1. Kemudian yang bottom, you have to do the same thing as the rows of 46. W bottom I is equal to bottom product XB indexing by I. This means there is I component multiple by K I comma bottom product 3. Oke, kalau udah kita akhiri dengan N. Okay, the last one is for the final formula. The final formula is the sum of liquid fraction or vapor fraction. The fraction of vapor or the liquid. Okay, so we have to calculate the sigma or the total, the value of each fraction in the fit, top product, and bottom product. The first one is total of fraction for the first is for fit sigma x x fit is equal to sum of W fit. Okay, W fit. The next one is for top product. Top product is sigma xt is equal to sum of x top. And the last one is sigma of the first one is WF. The last one is for W bottom is equal to sum of W bottom. Okay, after we calculate or we determine the total fraction of each component, okay, we know that the total of fraction is equal to 1. Okay, we have to write in as below. There is the total of the fraction of fit, yeah, W fit is 1. The total of
liquid fraction as the top product is 1, and from bottom product WB is 1. Okay, so we have the total fraction in the formula and the total fraction of the requirement. So the F solve, we're gonna find the variable, the value of function is must equal to 0. So what we have in the function, so the value of final function is equal to 0. So we have to total of the function, we have to minus by the total of fraction for the requirement. Ya, berarti nanti kita punya apa? Berarti kita punya di sini we have to write as fx top, there is fx for fit, fx fit, and fx for bottom. For top apa? For top nanti adalah sigma UF dikurang dengan total of YF. Jadi kalau ini sudah 1, berarti nanti 1 kurang 1 adalah 0, berarti sudah tercapai. Kemudian ada sigma XT is minus total of XT. Sorry, this is the XT for top product. The last one is sigma WB minus total of WB. Okay, the name of our function is as fx. So the fx is we have to combine the above equation as fx is equal to fx top, fx fit, and fx bottom. So this is the last one of our program. Okay, so for the result is as T, the first one is T for top, fit, and the bottom. Oke, terus kita tinggal run aja. Kita cek hasilnya. Oke, hasilnya udah muncul. The first one adalah suhunya 339. Kemudian ada 355. Kemudian ada 385. Oke ya, kurang lebih kayak gitu. P-file-nya udah pangkat minus 5. Exit flag-nya sudah 1. Berarti kalau dibuat ke dalam Celsius ya nanti tinggal kita tampilkan aja. Misal di sini kita buat apa ya? Nah, misal hasil sama dengan T-273 sama 15. Nah, berarti suhunya nanti ada 66 derajat Celcius for the top product, untuk umpan suhunya 82 derajat, dan untuk bottom product suhunya 112,7 derajat. Oke, kurang lebih kayak gitu ya untuk penerapan konsep aplikasi F0 di menara destilasi. Mungkin berikutnya kita akan saksikan lagi untuk pembelajaran dalam kasus flash drum. Oke, demikian saja untuk video kali ini. Have fun. Mungkin video ini panjang ya, karena ada banyak konsep-konsep matrix array yang harus kalian tetap ingat sampai di sini. Dan juga ada konsep-konsep pelajaran yang harus dikuasai. Untuk basicnya adalah kesetimbangan uap cair. Oke, mungkin seperti itu saja. Silakan dipelajari terus supaya tidak bingung, dan dibuka juga pelajaran yang lain supaya lebih dimengerti.
Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.